pentingnya momen, pentingnya cerita, pentingnya menyampaikan, artinya cara dan waktu itu tuh penting. Nah, tapi gagalnya dalam pernikahan ya seperti mobil dengan mesin bocor. Nah itu poinnya, luka itu tuh membuat oli di dalam mesin tuh habis. Ujungnya deadlock nantinya, si mobil gak bisa jalan. Nyambungnya suami istri itu hasilnya sudut pandang berdua. Tapi kalau kita banyak gak nyambung karena kita gak bisa melebur. Nah itu parahnya itu tuh di situ. Jadi kaki kanan kaki kiri itu bertengkar. Mana yang pengen duluan, lu dulu, gua kan nanti. Kan gak mungkin kaki kanan si kaki kiri 5 langkah, si kaki kanan gak mau melangkah. Kan gak bisa. Gitu. Nah kegagalan melebur itu tidak melahirkan sudut pandang. Makanya konflik. Selalu beda sudut pandang nantinya. Kalau orang yang menikah dengan anak mami, nah itu repotnya. Dia sudah didominasi sama maminya terus. Istrinya satu kali punya keinginan yang berbeda. Atau memang punya makanan yang jenis berbeda. Nah itu konfliknya. Makanya kalau saya lebih suka kan kalian bentar lagi kan anak-anak besar. Anak-anak kan nanti akan pacaran, anak-anak kan menikah, kan jadi mertua. Nah kalau hari ini sebagai calon mertua sudah nggak bisa ngebedain tuh anak-anak tuh nggak bisa bedain, nggak tahu prioritas, nggak bisa ngambil keputusan. Aduh, kita sedang menciptakan apa itu? Anak kita sedang diciptakan jadi apa? Selalu kita, keputusan kita. Kasihan anak kita. Anak laki atau anak perempuan gak bisa ngambil keputusan. Hidupnya gak bisa pergi kemana-mana itu. Dia seperti perahu yang tertambat di dermaga. Ikatan maminya begitu kuat. Dan saya lihat begitu banyak orang korban dari mamah yang mendominasi. Itu bahaya. Rapuh, hancur. Punya sayap gak bisa terbang. Kalaupun punya terbang gak bisa terbang, gak bisa pergi jauh. Korban mamah mendominasi itu besar sekali kehancurannya. Gitu. Si anak kalau dari dominasi gak bisa ngambil keputusan kanan atau kiri. Mau makan apa terserah, mau pakai baju apa terserah. Kan bingung. Nilai-nilai yang di rumah itulah yang ditanam. Nilai-nilai betul salah tuh jelas. Hitam putih itu jelas, gak ada abu-abu. Ayah, ibu menanam nilai di anak-anak. Bukan saja telur menetas jadi burung, tapi juga si ayah ibu juga menanam nilai dalam hidupnya. Supaya nanti ketika dia terbang sendiri, kita yakin gak akan tersesat. Dari kecil sampai 12 tahun, itu tuh sebenarnya bahasa ibu. 12 tahun plus itu bahasa ayah. Nilai-nilai itu di situ. Jadi saya gak harus menanam nilai itu sejak dini. Duduk berdua ngobrol sesama laki-laki. Ngobrol. Dan itu ngobrol tuh tentang nilai. Nah kalau anak-anak kita gak ditanam nilai sama kita, siapa yang tanam? Orang lain. Nanamnya gimana? Nah itu. Jangan menyesal kalau nanti anak-anak kita ditanam oleh orang lain. Dan tanamannya salah. Makanya penting kan kalau papa dan anak ngobrol berdua, mamah dan anak ngobrol berdua. Itu tuh penting. Kalau rumah tangga kita gak ada ngobrol berdua nih. Misalnya you punya anak 2 atau 3. Dengan si A, dengan si sulung punya waktu sendiri nih si ayah. Si ibu juga punya waktu sendiri. Kalau itu terabaikan jangan nyesel nanti. Jangan nyesel. Dan saya mengatakan, hal yang paling mengerikan dan hal yang paling menyedihkan bagi seorang ayah, seorang laki-laki bukan perusahaannya bangkrut. Tapi ketika anak-anak pergi menjauh dari Tuhan. Itu yang menyedihkan. Jadi bagaimana nilai-nilai bisa tertanam? Ya kita berdua, saya punya waktu. Berdua ngobrol. Kalau itu terabaikan, susah belok nanti. Belum tentu ada jalan belok. Kalau itu terabaikan. Mendingan anak-anak masih
masih SMA, itu kesempatan besar kita ngobrol banyak. Lepas dari situ kelihatannya orang lain yang akan banyak menabur nanti.